Hai, apa kabar semuanya? Semoga kabar Anda baik-baik saja. Terima kasih karena sudah memberikan support dan juga kesetiaan Anda untuk membangun channel Codot Film. Yuk kita lanjutkan alur ceritanya, sambil siapin kopi dan cemilan, setting suara volume full. Gasken, dan niatnya dikomunikasikan dengan jelas kepada semua orang. Kami akan membantu Anda menghindari masalah yang tidak perlu. Wu Zhenze memberi isyarat padanya dengan matanya. Meskipun saya tidak tahu mengapa bagian pengawasan membantu saya, tetapi karena mereka berinisiatif untuk membantu, tidak perlu menolak, bukan? Cheng Jinwu mengangguk. Inilah yang saya harapkan. Bawahan Wu Zhenze dengan cepat mengepung Cheng Xiaoyu dan melindunginya di dalam. Quote, jika Anda memiliki pertanyaan, Anda dapat menghubungi asosiasi, dan kami akan bertanggung jawab untuk mengirim kembali Hunter Cheng Jinwu. Baik di dalam maupun di luar kata-kata tersebut mengungkapkan arti tidak menerima keberatan. Karena sikap keras Wu Zhenze, para pemburu divisi Hunter tidak punya pilihan selain menelan apa yang ingin mereka tanyakan. Ayo pergi. Di bawah pengawalan Departemen Inspeksi, Cheng Xiaoyu melewati para pemburu dari tim penyerang. 039, meskipun saya sangat berterima kasih 039. Tapi selalu terasa sedikit aneh. Mengapa kepala seksi Wu Zhenze berinisiatif untuk melakukan hal-hal yang tidak dimintanya? Setelah menjauh dari yang lain, Cheng Jinwu bertanya kepadanya dengan suara rendah. Mengapa kamu melakukan ini tiba-tiba? Apakah kamu memiliki pemikiran untuk bergabung dengan Hunter Company Guild? Cheng Jinwu menggelengkan kepalanya. Baru saja, kamu menunjukkan kemampuanmu untuk mengungguli pemburu level S di depan guild dengan dana paling melimpah dan pemburu terbanyak di negara ini. Jika kamu ingin menghindari masalah yang tidak perlu, ini adalah cara terbaik. Seolah-olah dia telah mengharapkannya, Wu Zhenze dengan cepat menambahkan. Saya mengerti. Karena ini adalah serikat perusahaan pemburu, untuk merekrut pemburu peringkat S lainnya, saya tidak tahu berapa banyak ramahan yang bisa saya tawarkan. Pemburu lain mungkin sangat senang dengan ini, tetapi Seong Jinwu tidak. Asosiasi Hunter juga berpikir dengan cara yang sama. Seong Jinwu, yang ingin mencegah pemusatan kekuatan di guild tertentu, dan Seong Jinwu yang tidak menyukai pacaran, dari guild lain memiliki ide yang sama dalam hal ini. Kalau niat baik sepihak, untuk sementara jangan disinggung, tapi karena gotong royong, tidak perlu terlalu membebani. 039, berkat asosiasi, semuanya berjalan dengan baik. 039. Karena semuanya berjalan lancar tanpa diduga, senyum tipis muncul di sudut mulut Cheng Jinwu. Tepat ketika dia hendak keluar dari ruang bos. Quote, tunggu sebentar, quote. Suara cemas datang dari belakang. Cheng Xiaoyu menoleh secara tidak sengaja, dan menemukan bahwa San Qijun sedang berjalan didukung oleh rekan lainnya. Meski lukanya sudah sembuh total, wajahnya pucat karena pendarahan yang berlebihan. Lebih baik tidak berolahraga. 039. Meskipun Cheng Jinwu mengkhawatirkannya, San Qijun berdiri di depan Cheng Jinwu. Kemudian dia menundukkan kepalanya dalam-dalam. Terima kasih. Berkat pemburu, kami aman dan sehat. Atas nama seluruh tim penyerang, saya berterima kasih. San Qijun mengungkapkan rasa terima kasihnya yang dalam. Menurut pemburu bagian pengawasan, dia pasti punya alasan untuk tidak mengungkapkan identitasnya. 039. Karena dia memiliki kekuatan semacam ini, tidak peduli apa alasannya, itu tidak mengherankan. 039. Tetapi, dia mempertaruhkan identitasnya ditemukan dan menyelamatkan dirinya dan tim penyerang. Dan itu belum semuanya. Dia bahkan tidak meminta imbalan apapun. Jelas, dia bisa mengambil mayat monster itu dari perusahaan Hunter, atau meminta tim penyerang untuk membalas kebaikannya, tapi dia tidak mengatakan apa-apa. Karena itu, mengapa saya tidak berterima kasih padanya dengan tulus? Terima kasih. San Qijun, yang bersemangat tinggi, membungkuk 90 derajat lagi meskipun tubuhnya yang tertekan memprotesnya, dia tetap bersedia. Melihat Cheng Jinwu membela dirinya sendiri yang diolok-olok oleh monster itu, dan memberikan pelajaran yang sama kepada pihak lain, matanya tidak bisa menahan masam. Setiap kali saya mengingat kembali saat itu, tidak berlebihan untuk mengucapkan kata terima kasih ratusan kali. Melihat kapten yang menundukkan kepalanya, para pemburu dari tim penyerang pulih dari suasana hati mereka yang kacau. 039. Jika bukan karena orang ini, 039. Apakah dia dermawan saya? 039. Sekarang bukan waktunya untuk linglung.
039. Semua orang bergegas maju dan membungkuk padanya. Terima kasih, portir tidak, pemburu. Kalau bukan pemburu. Berkat kamu, istriku tidak akan menjadi janda. Seorang pemburu muda berlari ke depan dengan air mata berlinang. Hunter, aku ingin mengucapkan terima kasih, bisakah aku memelukmu? Ah, itu sedikit berlebihan. Dia seperti ini lagi, datang dan hentikan dia. Kalau begitu, ayo peluk aku. Saat pemburu muda itu berbicara, dia mengulurkan tangannya dan memeluknya. Wow! Aku merinding, jauhi aku. Wow hahaha satu persatu. Setelah memasuki ruang bawah tanah level, anggota tim penyerbu tertawa untuk pertama kalinya. Cheng Jinwoo juga menatap mereka dengan lega. Meskipun dia tidak membantu tim perampok hanya untuk mengklaim pujian, dia tidak bisa menahan senyum atas ucapan terima kasih mereka yang tulus. Apa? Seong Jinwoo berjalan menuju terapis wanita yang ceria. 039, dia terlalu kecil untuk dilihat dari belakang. Seong Jinwoo mengembalikan buku catatan yang dia dapatkan darinya, dan terapis wanita mengambilnya dengan wajah memerah. Terima kasih. Ah, kenapa kamu mengatakan kata-kata yang tidak berguna seperti itu? Dia menyalahkan dirinya sendiri di dalam hatinya sambil mengucapkan terima kasih. Ada satu hal lagi yang akan menendang selimut karena malu jika saya memikirkannya sebelum tidur. Di mata portir yang dengan santai mengambil seragam bos penjara bawah tanah, diri yang menyerahkan buku catatan itu terlihat konyol, bukan? Terapis wanita sedikit mengangkat kepalanya dan melirik Cheng Xiaoyu, tapi untungnya dia tidak menunjukkan ekspresi mengejek. Sebaliknya, Seong Jinwoo berkata padanya dengan serius. Penyembuh. Hah? Dia mengangkat kepalanya dengan cepat seperti siswa yang akan dikritik. Jangan taruh barang-barang pribadi di bagasi tim penyerang di masa depan, itu sangat berat. Hah? Mata pihak lain membelalak dan dia lupa apa yang ingin dia katakan. Cheng Jinwoo mendengus dan tertawa. Saya sudah mengatakan semua yang ingin saya katakan. Sisi lain terlihat hampir selesai. Jadi Cheng Jinwoo meninggalkan terapis wanita sendirian dengan bingung, berbalik dan pergi tanpa ragu. Ayo pergi. Para pemburu dari Departemen Inspeksi juga keluar bersama Cheng Jinwoo. Hanya tersisa satu orang yang belum bereaksi. 039, 039. Cha Hein, yang gagal berbicara dengan Cheng Jinwoo, meletakkan tangan yang baru saja dia ulurkan. 039, saya ingin menanyakan informasi kontak 039. Hanya ingin bertanya apakah saya bisa mengambil waktu sebentar. Namun situasi saat ini belum terselesaikan, dan mengatakan hal seperti itu kepada para pihak akan dengan mudah menimbulkan kesalahpahaman. Pada saat ini, seorang pemburu mendekati Cha Hein. Itu wakil ketua. Oke. Cha Hein balas menatapnya, dan pemburu itu menunjuk ke tangannya. Mengapa kamu memegang beliung? Cha Hein melihat beliung di tangannya. Wajahnya berangsur-angsur memerah. Dia meletakkan beliung dan bertanya kepada pihak lain. Dia pikir aku aneh. Siapa? Tanya pemburu itu, memiringkan kepalanya. Cha Hein tersipu sampai ke telinganya. Setelah keluar dari pelabuhan teleportasi, Oh Jin Cheol melihat arlojinya dan bertanya pada Seong Jinwoo. Kami berencana untuk kembali ke asosiasi. Jika Anda masih bebas, bagaimana kalau makan dengan presiden? Pukul berapa sekarang? 5.15. Nah, meski waktunya agak mepet, masih ada waktu untuk bertemu Liu Chenhao. Cheng Jinwoo dengan sopan menolak Oh Jin Cheol. Aku masih ada janji, mari kita lupakan hari ini. Hah? Liu Chenhao menarik napas dalam-dalam sesuai dengan metode yang dia pelajari dari film, berusaha menenangkan dirinya. 039, waktu untuk menentukan nasib telah tiba. 039. Pilihan sang kakak akan menentukan nasibnya sendiri. Rasanya lebih seru dan gugup dibandingkan saat aku bernegosiasi dengan ayahku tentang Guil Liu Chen beberapa hari yang lalu. 039, kembali ke hati asal, kembali ke hati asal. 039. Oke guys, jangan lupa like, comment, share, and subscribe di channel Chodot Film. See you next video, peace out and bye-bye.